untuk pendidikan itu ya kemungkinan ada eksternalitas positifnya ya, kemungkinan dia merupakan barang publik ya, barang publik. Nah, tapi nanti kita lihat barang publiknya seperti apa. Tidak murni barang publik ya untuk pendidikan. Karena kita lihat juga di Indonesia pun banyak juga ya sektor swasta yang bergerak di dalam bidang pendidikan. Nah, sebenarnya kita bisa pecah ya, apakah pendidikan dasar, pendidikan menengah, apa pendidikan tinggi. Itu karakteristiknya juga berbeda-beda ya, berbeda-beda. Peran pemerintah dalam sektor pendidikan itu sebenarnya terutama ditekankan untuk pendidikan dasar dan menengah ya. Kalau untuk pendidikan tinggi, ya itu biasanya ya pemerintah tidak terlalu ya, tapi di Indonesia masih juga ya. Kita ada pembagiannya ya untuk pendidikan dasar kabupaten ya, untuk pendidikan menengah itu provinsi ya, untuk pendidikan tinggi dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Kalau di Indonesia seperti itu. Nanti akan kita bandingkan dengan apa yang terjadi atau apa yang dilakukan di Amerika Serikat ya. Mungkin ada yang bertanya, kok di Amerika Serikat bandingannya Pak ya? Ya, ya untuk benchmarking ya, untuk benchmarking karena bagaimanapun Amerika Serikat yang merupakan eh, yang superpower sekarang ya, superpower. Meskipun superpowernya sedang ditantang oleh Rusia dan Tiongkok ya. Rusia dan Tiongkok. Nah, Amerika ya tentu nggak mau ya, tentu nggak mau kehilangan posisinya sebagai superpower. Dia berusaha, dia sumber superpowernya sebenarnya dari apa? Dari militer ya, dari militernya. Militernya kuat ya, dolarnya kuat, ekonominya ya kayak kayak punya asuransi gitu ya. Kalau Indonesia punya level utang seperti Amerika Serikat, kita udah hancur lebur ya. Tapi karena Amerika Serikat itu punya dolar, punya militer yang sangat kuat, ya bagaimanapun dia masih bisa bertahan, ya, meskipun utangnya juga banyak sekali. Oke, kemudian kita bagaimana cara keterlibatan pemerintah di dalam pendidikan? Ya, di UTS ini keluar ya secara umum bagaimana terlibatannya ya, bisa dengan kebijakan pajak, kebijakan subsidi atau menyediakan sendiri atau disediakan oleh swasta di macam nanti kita lihat. Kemudian peran pemerintah mungkin mungkin dalam pendidikan tinggi ya, ini terutama peran pemerintah di dalam pendidikan tinggi. Nanti subbab terakhir nanti akan kita lihat ya. Topik ini sangat penting ya bagi kita di Indonesia ya, karena anggaran terbesar, anggaran pendidikan sangat besar ya di kita, 20% dari APBN ya. Tapi kenyataannya Menteri Keuangan masih sering komplain ya, mengapa anggaran pendidikan yang sangat besar tetapi tidak diikuti dengan prestasi pendidikan yang prestasi mungkin yang tidak merata mungkin ya. Sebenarnya prestasi ada yang bagus sekali ya, tetapi untuk daerah-daerah yang terpencil, terluar gitu memang sangat menyedihkan ya. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini ya. Oke. Apakah ada kelompok yang mempersiapkan PPT? Saya persilahkan jika ada. Ada Bapak. Mohon ditunggu sebentar. Ada ya? Ya, bentar saya stop share ya. Oke. Ya, udah muncul di saya ya. Dipersilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang, Pak Aksol dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pertemuan 9 keuangan publik, yakni peran pemerintah dalam sektor pendidikan. Nah, sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Ristia Cahyaningrum, nomor absen 28, dan dua teman saya, Helmi Reza Nugroho, nomor absen 14, dan Pramdwi Putra Kaharu, nomor absen 23. Nah, pada materi ini akan ada 4 agenda, yaitu yang pertama, mengapa pemerintah terlibat dalam bidang pendidikan, yang kedua, bagaimana cara keterlibatan pemerintah dalam bidang pendidikan, yang ketiga, bagaimana dampak pendidikan dalam bermasyarakat, dan yang terakhir, bagaimana peran pemerintah dalam bidang pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Helmi Reza. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak dan teman-teman. Kali ini kita akan membahas yang agenda pertama, yaitu mengapa pemerintah terlibat dalam pendidikan, dalam bidang pendidikan. Lanjut, Mas Pram. Baik, di sini sebenarnya ada 4 alasan, tapi satu saya hilangkan karena kami rasa ini salah satu alasannya itu kurang relevan. Jadi yang pertama yaitu terdapat eksternalitas positif. Di pendidikan itu dapat meningkatkan produktivitas, sehingga standar hidup masyarakat itu dan kesejahteraannya bisa meningkat. Yang kedua, terdapat failure to maximize family utilities. Jadi seperti misalnya kegagalan keluarga dalam memaksimalkan fungsi pendidikan. Hal ini sering sekali dikaitkan dengan permasalahan ekonomi keluarga, yaitu terdapat anak dari sebuah keluarga di mana dalam keluarga itu kurang memaksimalkan fungsi pendidikan sehingga anak tersebut bisa putus sekolah. Jadi contohnya seperti itu. Jadi yang ketiga, diperlukan adanya redistribusi. Jadi ketimpangan sosial dan ekonomi antara masyarakat kaya dan kurang mampu itu semakin melebar. Jadi masyarakat yang kaya itu menyekolahkan anaknya sampai misalnya sampai ke luar negeri atau di grade-nya di sekolah negeri itu yang bagus gitu, sehingga ini ketimpangan ini harusnya bisa diselesaikan sama pemerintah. Lanjut, Mas Pram. Nah, yang kedua, bagaimana cara keterlibatan pemerintah dalam bidang pendidikan? Nah, cara keterlibatan pemerintah terdapat 4 langkah atau 4 cara, yaitu yang pertama, penyediaan pendidikan gratis, yang kedua penerapan educational voucher, yang ketiga magnet school, dan yang keempat charter school. Nah, di sini dijelaskan penyediaan pendidikan gratis, yaitu idealnya pemerintah menyediakan pendidikan gratis yang berkualitas untuk masyarakatnya. Pendidikan gratis menyebabkan terjadinya crowd out pada swasta. Jadi yang pendidikan gratis ini misalnya yang tadi terdapat sebuah keluarga dan terdapat satu anak dalam keluarga tersebut, di mana anak tersebut karena memiliki keluarga yang pas-pasan atau kurang berkecukupan, jadi bisa putus sekolah. Nah, nantinya pemerintah dapat menyediakan pendidikan gratis bagi anak tersebut. Lanjut. Nah, dampak terhadap pengeluaran keluarga tanpa adanya biaya pendidikan atau pendidikan ini gratis, orang tua harus menyekolahkan anaknya di tempat swasta yang relatif mahal tetapi berkualitas tinggi. Namun dengan adanya pendidikan gratis dari pemerintah, orang tua bisa menurunkan sedikit kualitas pendidikan untuk anaknya dengan beralih ke pendidikan gratis. Orang tua juga
juga mendapat kompensasi berupa penghematan uang yang bisa mereka gunakan untuk dialihkan di pengeluaran kebutuhan sehari-hari yang lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ristia. Baik, terima kasih. Jadi kita masuk ke grafiknya. Nah, ini kurva budget constraint atau kurva demand, di mana sumbu Y-nya itu merupakan pengeluaran barang lain dan sumbu X-nya itu pengeluaran untuk pendidikan. Nah, jadi di sini tuh ada trade-off. Nah, grafik yang pertama itu yang warna biru. Warna biru ini misalnya adalah budget constraint dari masyarakat di sebuah daerah. Dan G1, G2, G3, dan G4-nya itu adalah goods atau pengeluaran untuk barang lainnya. Sedangkan E1, E2, E3-nya itu pengeluaran untuk edukasi. Jadi sederhananya, kan ini trade-off. Jadi kalau pengeluaran untuk pendidikannya itu banyak, berarti pengeluaran untuk barang lainnya itu sedikit. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini asumsinya itu ada 3 keluarga. Yang disimbolkan di sini ada titik X, Y, sama Z. Nah, masing-masing keluarga ini memiliki preferensi masing-masing terhadap pendidikan yang digambarkan dengan kurva indifferent konsumen yang melengkung, yang biru melengkung-melengkung ini. Nah, itu menggambarkan penghargaan atau preferensi keluarga X, Y, Z terhadap pendidikan. Nah, antara keluarga X, Y, sama Z ini, yang paling menghargai atau mengutamakan pendidikan itu adalah keluarga Z. Karena apa? Karena pengeluaran untuk edukasinya itu sangat tinggi di E3, dan untuk bus atau barang-barang lainnya itu lebih kecil. Jadi artinya keluarga Z itu mengesampingkan barang lainnya ketimbang pendidikan. Nah, di tengah-tengahnya itu ada Y, yang pengeluaran untuk pendidikannya itu sebesar E2, dan pengeluaran lainnya di G3. Nah, kemudian yang paling tidak menghargai pendidikan itu adalah keluarga X, karena untuk pendidikannya itu sedikit di E1, lebih banyak untuk kebutuhan lain-lainnya di G1. Nah, mungkin atau bisa jadi keluarga X ini adalah orang yang kurang mampu, sehingga masih memerlukan kebutuhan lain atau kebutuhan primernya itu belum terpenuhi. Nah, kalau keluarga Y ini adalah kalangan menengah, dan untuk keluarga Z adalah kalangan elit yang sudah tidak memerlukan other goods. Nah, kan awalnya seperti ini. Kemudian pemerintah hadir dengan memberikan sekolah gratis atau free public education yang bernilai di titik EF. Nah, di titik EF ini, jadi pemerintah menyediakan pendidikan yang kualitasnya senilai EF atau educational free ini. Nah, otomatis akan ada pergeseran preferensi dari masing-masing keluarga. Untuk keluarga X, dia kan ini pengeluarannya untuk pendidikan itu kan kecil di S1. Jadi kan awalnya di sekolah swasta. Nah, anggap saja yang keluarga X ini di sekolah swasta yang murah. Nah, dengan adanya sekolah gratis dari pemerintah dengan kualitas yang di EF ini, otomatis pengeluaran untuk pendidikannya itu lebih tinggi daripada S1, tetapi gratis karena dibiayai oleh pemerintah. Nah, maka sudah pasti keluarga X ini akan bergeser ke sekolah negeri. Nah, karena tidak perlu lagi mengeluarkan sebesar S1, keluarga X ini akan lebih menghemat pengeluaran. Nah, pengeluarannya itu, maka untuk G-nya itu naik dari G1 ke G2. Nah, itu. Selanjutnya, untuk keluarga Y yang merupakan keluarga menengah tadi itu mungkin bisa ada 2 opsi. Yang pertama itu bisa pindah ke negeri atau tetap di sekolah swasta. Nah, meskipun begitu, keluarga Y ini rawan buat pindah. Dan kembali lagi tergantung dari preferensi dari masing-masing keluarga. Karena secara pendidikan memang lebih tinggi E2, tapi gap-nya dengan EF itu tidak terlalu banyak. Nah, jadi tergantung preferensinya dari setiap keluarga, tetapi kemungkinan besar untuk Y ini akan bergeser ke sekolah negeri. Yang berdasarkan teori sebelumnya yang dijelaskan oleh Helmi tadi, yang
jika ada sekolah gratis, orang tua itu dapat kompensasi berupa penghematan uang yang bisa digunakan untuk pengeluaran lainnya. Tuh. Jadi apabila keluarga Y memindahkan sekolahnya ke sekolah negeri, keluarga Y itu tidak perlu mengeluarkan sejumlah E2, tetapi tetapi Y itu akan justru berhemat yang dari awalnya yang buat goods itu G3 itu naik ke G2. Nah, untuk selanjutnya untuk keluarga Z ini tuh tidak terpengaruh karena keluarga Z ini sangat menghargai pendidikan. Jadi misalnya meskipun pemerintah membuat sekolah negeri, keluarga Z ini tetap menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta yang bagus atau bahkan di sekolah internasional. Karena gapnya dari EF ke E3 ini jauh. Teks. Nah, ini ada teksnya. Sama yang seperti saya jelaskan tadi, yang pertama itu kondisi awalnya adalah garis AB, garis yang lurus ini. Nah, dengan titik X, Y, Z, yang merupakan penghargaan atau kepuasan yang berbeda-beda tiap keluarga terhadap pendidikan. Jadi asumsinya tadi kan ada 3 keluarga, yaitu keluarga X, Y, dan Z. Nah, penghargaan pendidikan yang paling rendah itu dari keluarga X, sedangkan yang paling tinggi itu dari keluarga Z. Nah, kemudian Pemda memberikan pendidikan gratis besar EF dan menyebabkan kurva berubah dari garis AB menjadi ACDB. Akibat perubahan ini, keluarga X itu harus meningkatkan pengeluarannya dari E1 ke EF, pendidikan anaknya. Tetapi sebenarnya itu secara real naik pengeluarannya X itu, karena kan pendidikannya itu gratis dibiayain oleh pemerintah. Jadi pengeluaran secara pasarnya naik, tetapi pengeluaran secara individunya itu nggak naik, justru malah menghemat. Nah, makanya goods dari X ini naik dari G1 ke G2. Sedangkan untuk keluarga Y menurunkan pengeluaran pendidikannya dari titik E2 ke titik EF dan menurunkan kepuasannya ke titik C. Nah, jadi mungkin keluarga Y ini beranggapan kayak nggak apa-apa, tidak terlalu puas dengan pendidikan itu, asal lebih berhemat aja, bisa lebih berhemat. Nah, itu bakal terjadi yang dinamakan crowding out of private education by public education. Nah, sederhananya orang tua di keluarga Y beralih menyekolahkan anaknya yang tadinya di swasta jadi ke negeri yang disediakan oleh pemerintah. Nah, untuk keluarga Z tidak mengubah pengeluarannya atau tidak terpengaruh karena mereka memiliki penghargaan yang sangat tinggi terhadap pendidikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pram. Baik, apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar. Oke, terima kasih Pak. Nah, baik, terima kasih Saudari Ristia atas penjelasannya yang sangat detail dan komprehensif terkait materi tadi. Nah, di sini yang kita highlight dari yang tadi ya, yaitu terjadi crowd out, di mana ketika pendidikan gratis diaplikasikan ke kejadian ini, maka terjadi crowding out. Yang kita fokuskan ya ini pada pada saat keluarga Y itu berpindah. Kan tadi dikatakan oleh Risti ya, kalau keluarga Y itu bisa memilih, di mana kan mereka kalangan menengah ya. Jadi apakah mereka akan tetap memilih pilihan pertama atau pindah ke yang baru atau yang disediakan oleh Pemda. Nah, di sini pasti terjadi. Nah, maka untuk mengatasi crowd out tersebut, di situ pemerintah harus melakukan intervensi lagi. Yaitu dengan di sini ada solusi yang disebutkan yaitu educational voucher. Atau di sini didefinisikan bahwa educational voucher yaitu penyediaan dana oleh pemerintah yang diberikan kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah agar mereka dapat membiayai anaknya itu, baik untuk sekolah di negeri maupun swasta. Oke,
Di Indonesia sendiri ya, kalau bisa kita lihat, yakni contoh dari educational voucher itu seperti KIP atau Kartu Indonesia Pintar, di mana ini adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi mereka yang berada di usia sekolah dengan keluarga yang memiliki kondisi keuangan yang kurang untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Kemudian ada kartu Jakarta Pintar yang kurang lebih sama tapi di tingkat yang berbeda. Nah, di sini kan kita udah lihat ya kurva yang tadi disediakan oleh